Para business leaders and director business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. What needed next? The culture of candor dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2009. Kita masih bersama Pak Yunardi, Chairman dari Raja Wali Corporations. Kita sedang membicarakan bagaimana seharusnya budaya keterbukaan, transparansi itu kita install ataupun kita tingkatkan di dalam perusahaan-perusahaan kita. Dan kalaupun kita tingkatkan, itu tadi Pak Yunardi sudah sampaikan masih dirasa perlu untuk ditingkatkan, tetapi warnanya ini seperti apa? Apakah warna yang benar-benar the way terbuka bluntly, atau terbukanya seperti apa? Tapi terbuka seperti apa itu sebenarnya terbuka nggak sih sebenarnya, gitu kan? Yeah. Oke, Pak, if you don't mind, ada pertanyaan dari audience, silakan. Ya, saya Bunardi. Pak Yun, ini mungkin saya hanya minta pendapat atau barangkali Pak Yun bisa memberikan suatu ide, terutama bagi orang-orang Indonesia, kaitannya dengan kultur di dalam suatu komunikasi rapat, ya. Itu kebanyakan kalau kita lihat, kalau orang-orang Indonesia kalau mengikuti suatu rapat di dalam forum-forum internasional, orang-orang Indonesia cenderung lebih tidak partisipatif, ya, sangat pasif, kecuali kalau mereka ditanyakan sesuatu dia baru berani ngomong gitu. Nah, kalau kita melihat ini, apakah ini suatu kultur yang positif ataukah ini suatu kultur yang negatif? Kalau memang ini negatif, caranya bagaimana, Pak? Kalau menurut Pak Yun untuk meningkatkan ini, terutama bagi orang lokal Indonesia, supaya kita ini sebagai negara sebagai orang-orang Indonesia itu merasa suatu yang dikenal di dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia pun mempunyai suatu nilai-nilai yang cukup tinggi dan smart. Gitu. Ya, demikian, Pak. Ya, Pak Bunardi dan Pak Yun. Memang kalau kita lihat orang Indonesia ini cenderung lebih calm, lebih silent, ya. Bukan hanya di international meetings, but kalau kita used to lead meetings di dalam perusahaan lokal and then foreigners, kita tahu lah, memang foreigners itu lebih extrovert gitu ya. Kalau yang Indonesia itu lebih calm, lebih introvert gitu ya. Betul. Dan kalau in light of what the topic today of candor or transparency, katanya kan juga bahwa not only the leaders but everybody have to be open, ya, supaya komunikasi bisa lebih lancar. What do you think, Pak? Sebetulnya sih bukan hanya orang Indonesia itu. Kalau di international meeting adalah orang Jepang juga begitu. Oke. Dia malahan kadang-kadang tidur begini, tapi dengerin terus itu dia. Terus bikin komentar gitu ya. Orang Thailand juga begitu. Certainly most of them adalah Asian cultures memang lebih begitu ya. Iya, Asian, tapi bukan Singapura, bukan India, bukan different, ya. Bukan Singapura, bukan Hong Kong, ya, dan seterusnya. Mereka yang menjadi dominating. Satu adalah karena bahasa, ya, kendala bahasa. Makanya tapi let's take out the technical problem lah, Pak. Nah, ini behaviornya begini. Oke, yang ini sangkut paut dengan kebiasaan juga. So one way what we are doing adalah bahwa saya dari dulu dan sampai hari ini pun menggunakan konsep semua internal communication in English. Bukan so Inggrisnya, tapi membiasakan dulu. We are working in an international environment, apalagi di teman-teman kerja kita juga ada orang-orang asingnya. So kita menggunakan bahasa Inggris, nomor satu. Nomor dua, all the communications, apalagi pada waktu mereka dalam training, they should speak in English. Kalau kelupaan dia bikin dalam bahasa Indonesia, saya denda 10.000. Tapi gini, Pak. Tapi itu supaya caranya ininya. When I lead meetings di orang lokal dalam bahasa Indonesia pun, ya, jadi no technical barriers. Right. Ya, terus juga dia. Ya, karena apa? Lalu itu technical. Kembali kepada satu konsep culture tadi, di mana di dalam meeting konsepnya kan begini, si pimpinan memberi pengarahan. Oke. Si anak buah mendengarkan, kan gitu ceritanya. Atau kadang-kadang, Pak kurang jelas, tolong diterangkan. Oke, never yang mengatakan, iya, Pak, maaf saya tidak setuju. Oke, sangat jarang ada begitu itu. Ya. Nah, jadi sekarang adalah menurut saya di dalam kultur yang seperti ini, itu adalah kita yang mestinya mulai secara proaktif. Oke,
Itu aja juga belum tentu bisa dapat. Coba sekarang ceritakan, Anda setuju apa enggak? Berani nggak dia bilang nggak setuju? Nggak berani juga. Nggak berani. Oke. Jadi ini satu upaya yang harus terus-menerus dilakukan. Openness di dalam ini adalah satu, nggak bisa mengatakan now starting today, we are open, nggak bisa itu. The culture is not like that. And also not only spoken, tapi memang tindakannya seperti apa ya? I had an experience where ada a boss of a big company gitu ya, when a meeting, I was there also involved meeting. Dia bilang, I'm a very open person, so if you want to criticize me, please do so, don't worry gitu ya. I'm very open. Dikritik marah dia. Dikritik marah. Now I tell you what, saya mempunyai satu pengalaman di sini. Beberapa kali saya melakukan satu program yang ada sangkutnya dengan Malcolm Baldrige Assessments. Nah, waktu itu kita mengatakan we set up really very clear bahwa kita akan membentuk suatu assessor team. Nah, assessor ini adalah practically anak buahnya para direksi. Yang di-assess adalah direksinya. Jadi we make it very clear. Anda punya independent opinion untuk melakukan assessment mendasarkan metodologi seperti ini. Metodologi mesti dikasih tahu supaya lalu kita mesti mengatakan kepada direksi, your job is to listen. Tidak boleh defensif. Tidak boleh minta hanya boleh minta klarifikasi, tapi tidak boleh defend. Dengarkan dan terima. Itu terjadi. Now, Anda lihat bahwa beberapa kali kejadian seperti ini, orang-orang ini mengatakan this is the first time in my life melakukan seperti itu. Semangatnya luar biasa tingginya. Jadi, dan kalau lalu kemudian itu bisa, dan itu panas dingin, nggak bisa tidur malamnya itu, menyiapkan presentasi besok untuk mengatakan direktur ini assessmentnya begini, departemen ini, karena kita tidak mengevaluasi orang ya, kita mengevaluasi the function. Jadi sangat hati-hati, tapi itu bisa dilakukan, dan itu terjadi dan itu bisa dilakukan dan bisa dilakukan dengan baik. Ada suatu ketika yang kemungkinannya seperti tadi itu, the CEO begitu mendengarkan evaluation langsung dia walk out, marah. Ya sudah, mau marah mau apa lagi. Tapi kenyataannya bahwa ada suatu cara-cara exercise yang kita lakukan di mana kita bisa memberikan proses untuk mereka giving. Ini perlu bagus karena sebenarnya feedback itu kan ada dua cara ya. Satu adalah seperti itu. Kedua adalah through secret channels ya, kotak pos 9999 anonim. Itu biasanya bisa dipakai untuk sarang garbage gitu ya. Jadi kita ingin ada yang ada namanya dan sebagainya. Kalau mau ada gentleman, give your name. Kalau maksudnya baik, terangkan namanya. Nah, HR melindungi nama-nama ini. Harus ada satu proses seperti itu yang dilakukan terus-menerus. Dan kalau nggak bisa jalan. Culture ini memang begitu. Ada satu poin lagi yang mungkin pengalaman yang sangat menarik. Ini terjadi juga misalnya di Bantul, satu organisasi yang biasanya culture-nya sangat tradisional, bagaimana pabrik rokok dan seterusnya ya. Yang bosnya ini sudah 30 tahun bekerja di situ. Ya. Jadi si Yunardi datang ke sini ini mengerti apa dia, kan nggak ngerti apa-apa kan sebenarnya. Tapi when you start moving this dan kita convert ini menjadi the full enterprise systems, semua informasi itu readily available dan accessible. Itu juga merubah seluruh sikap. Jadi itu yang saya namakan di sini adalah systems driven culture transformation. But the system is commanded by the persons ya. Kita kan juga ngatur sampai level keterbukaan mana yang bisa dibuka oleh sistem. Very basic questions itu sampai di mana management itu open up dia punya dapur ataupun bedroomnya, yaitu dalam arti kata the financial datanya to the employees, Pak. What do you think? Menurut saya ada dua aspek di dalam to the extent of the openness tadi. Ya. Satu, membuka informasi yang dengan tujuan si karyawan merasa bahwa dia adalah bagian daripada perusahaan itu,
and therefore it will increase their spirit and moral of togetherness. Itu salah satu informasi tujuannya ke situ. Bayangkan sih kalau kita dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga ada satu anak yang tidak dikasih informasi apa-apa. Ya. Jadi dia punya informasi, itu satu. Kedua, informasi diberikan, as needed for this person to be able to do the job the best. Ya. Jadi kalau dia adalah orang yang bertugas mengenai mengembangkan suatu produk, dia harus punya informasi mengenai the product portfolio, dia harus tahu mengenai up to the bottom profit of this product yang dia mau desain. Nggak bisa kayak gituan. Sehingga kalau begitu, dia tahu apa yang dia melakukan lebih baik dibandingkan kalau dia tidak mendapatkan informasi. Misalnya orang marketing bilang, gue mau jual segini, tapi itu rahasia katanya. Yang ini mau bikin produk gimana caranya? Ya, so two things. Jadi functional and emotional. Satu emotional, ya, satu adalah functional. Jadi menurut saya transparansi, openness tidak berarti bahwa Anda mau buka kimono telanjang, ya, tapi Anda memberikan informasi, untuk tujuan yang dua tadi itu menurut saya. Ya. So all the rest, formulas daripada suatu produk, your strategic product plan, ya tentunya ya nggak di open. We explore more Pak for the next segment, which is the last segment. Kita harus break lagi. So para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, jangan lupa SMS 08 96 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.